Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga ya. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Untuk yang belum, silahkan di subscribe dan tonton juga video saya yang lainnya. Untuk kali ini ada Android 9 in seperti ini, tahun 2024-0126, jadi sekitar 1 tahunan ya. Yang mana kerusakannya adalah kita tes masukkan setrum seperti apa. Sudah masuk setrum, matikan lampu biar kelihatan si layarnya. Ternyata kedip-kedip seperti itu ya, berkedip-kedip. Ini mohon maaf kalau suaranya agak berisik di sini. Kalau di sini tuh pinggir jalan, jadi berisik sekali. Kalau malam juga, ini sudah jam berapa, jam 2-an ini, hampir setengah 3, tapi masih berisik sekali ya di sini. Makanya jarang bikin video karena males kalau berisik-berisik. Nah, ini kondisinya seperti ini, sempat hidup tapi mati lagi. Nih layarnya hitam ya. Matinya layarnya hitam. Kadang ada yang matinya itu layarnya ini masih lampu layar, lampu yang di belakang layar itu masih menyala, atau lampu backlight. Kadang ada yang masih menyala, tapi kalau ini kayaknya nggak menyala karena ini gelap ya, hitam semua, gelap. Oke, langsung saja kita bongkar dulu ya. Nah, seperti ini isi dalamnya PCB hijau. Kita masukkan setrum lagi dan diukur-ukur. Untuk yang berkedip seperti ini, kita apa namanya, kita curigai di bagian tikon atau VGH VGL nya ya. Dan juga curigai bagian lampu backlight ini, lampu backlight ini kabelnya. Jadi dicurigai di dua bagian itu dulu. Kalau misalnya lampu backlight masih menyala tapi berkedip seperti tadi, itu dicurigai di eMMC atau prosesor, atau juga bisa IC WiFi atau IC Bluetooth ya kalau yang misah. Tapi kebanyakannya kalau PCB seperti ini itu IC Bluetooth dan WiFi nya ada di prosesor ya, jadi satu. Nah, karena kondisinya tadi sempat menyala, ini tidak nyala. Sekarang saya akan ukur di bagian 5 voltnya terlebih dahulu karena itu yang penting, dan juga bagian MCU ini itu yang penting. MCU mati 5 voltnya biasanya tidak keluar ya. Dan ini 5 volt masih keluar, kurang kelihatan ya AVO nya. Nah, 5 volt masih keluar. Sekarang backlight. Nah, di sini backlightnya tidak keluar. Di bagian plusnya ini minimal ya, kalau nggak nyala walaupun tipnya mati itu biasanya ada 5 volt ya. Kalau tipnya menyala bisa sampai 28 volt ada juga kalau ini ukuran 9 in. Jadi backlightnya tidak menyala. Sekarang kita cabut fleksibel tombol ini, kita lepas. Jadi kadang bisa juga mati-mati itu dari ini ya. Dari tombol reset juga bisa juga, karena dia tombolnya mengunci atau mengunci program, jadi terkunci programnya, nggak berjalan IC ini program. Ini tetap tidak ada. Sekarang lepas semua saja kalau tetap tidak muncul ya, jadi harus dilepas semua. Nanti kita biar enak ngetes atau periksa-periksa setrumnya. Bisa juga lampu backlight konslet juga bisa hilang setrum di sini ya. IC yang di dalam LCD ini konslet misalnya ya, itu kalau dilepas ini diukur di sini ada setrumnya.
cuman ini kita lepas dulu baru diukur-ukur lagi. Nah ini seperti ini, tapi ini nggak tahu mereknya apa, tipnya ini nggak ada mereknya. Di belakangnya juga tulisannya seperti ini mirip dengan merek JSC Audio Bank, ada juga yang seperti ini. Kalau di JSC Audio Bank itu biasanya setrum hilang di daerah sini. Kalau ini kita coba dulu hilangnya di daerah mana. Kalau seperti ini nih kita angkat saja ya. Oh ya, ini sepertinya seperti hilang di bagian sini ya, karena ini berkarat sekali. Jadi kalau yang ada lem-lem seperti ini, kalau bisa itu dibersihkan saja. Soalnya di sini ada MOSFET yang mengalirkan setrum buat ke IC backlight, IC VGH, VGL, IC Ticon lah gampangnya di daerah sini ya. Nah itu ada di sini jalurnya. Ini mesin 1 GB per 32 GB mesinnya ya, aslinya mesinnya segitu aja. Cuman kalau di sini tulisannya 4 per 32 GB, jauh sekali ya suntikannya, dari 1 GB jadi 4 GB RAM-nya. Android 13 tulisannya, tapi sudah pasti yang seperti ini. Prosesor AC8227L ini Androidnya paling muat, Android 8. Jadi saya akan bersihkan ini dulu seperti biasa. Kalau ada yang seperti ini kita bersihkan, kita kerok-kerok, tapi jangan dikerok sampai cat PCB nya, untuk apa namanya, untuk mengantisipasi konslet. Nah, ini seperti ini kan, ini berkarat ya di sini ya. Berkaratnya parah. Ini harus sampai bersih, nanti ada yang short atau tidak, atau yang sudah berkarat itu diganti kalau ada yang komponen berkarat. Kalau kiranya komponennya itu nggak ada ya susah juga, coba dilepas, tidak usah diganti, dan dites masih mau menyala atau tidak. Kalau tidak menyala ya terpaksa harus diganti ya. Ini saya siram thinner dulu baru dikerok biar gampang ngeroknya, tidak merusak PCB. Kalau ada seperti ini lem di sini juga harusnya sih dibersihkan. Ini lama-lama nanti kepanasan dia berkarat juga, jadi bermasalah di bagian suara. Ini di sini kan tune control suaranya ya, IC pengatur suara. Di sini juga ada ini 4558 biasanya. Nah ini IC untuk MCU, ini transistor sih sebenarnya, transistor. Ini step up nya untuk VGH, VGL, ini IC lampu backlight. Jadi di kabel di jack backlight di sini nggak keluar setrumnya kan, kemungkinan input dari 5 voltnya ini nggak masuk ke sini, karena di sini ada berkarat seperti ini. Jadi harus kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih lah ya. Nah jadi seperti ini sudah bersih, seperti ini hasilnya. Jadi ini MOSFET switchnya A19T kodenya ya, dia akan hidup melalui ini dulu transistor di belakangnya, yang kodenya itu kalau nggak salah C6 kali sini. Ini nggak tahu, nggak kelihatan soalnya kecil banget ya. Kodenya berapa
1AM ternyata ya. Jadi ini ada MOSFET A19T, di sini juga ada A19T, ini untuk 12 volt yang ini. Yang ini nih. Yang ini yang untuk 5 volt masuk ke IC lampu dan IC VGH VGL. Ini dia IC-nya di sini. Ini IC lampu, nanti kita periksa lagi. Nah ini untuk kelihatannya ini sudah normal ya. Ini IC regulator MCU, di sini kaki nomor 1 3 volt, kaki nomor 3 nya 12 volt. Ini untuk regulator IC tune nomor 1 nya 8 volt. Ini buat ke sini ya. Ini IC backlight, kita nanti tesnya di depan aja biar gampang. Ini sudah keluar sih di sini 5 volt. Nah ini yang transistor atau MOSFET saklarnya, ini kaki tengahnya itu nomor 2 ya, 4,5 volt, kaki nomor satunya itu 2,51 volt, bukan 2,51, 0,250. Nomor 3 nya ini input 5 volt, 4,5 volt dari IC regulator yang di belakangnya sini ya. Jadi kalau ini nggak hidup, biasanya di kaki nomor 1 ini keluar juga 5 volt sama kayak kaki nomor 3. Jadi di kaki nomor 2 nya nggak keluar setrum yang untuk menyalurkan setrum ke IC backlight dan IC VGH VGL. VGH VGL ini kita periksanya biar gampang di kaki dioda nomor 2 3 volt min 3, satunya lagi 11,8 volt. Sepertinya sudah normal, tinggal dipasang di LCD nya ya. Nah sebelum dipasang LCD nya, saya akan menunjukkan bagaimana mesin yang model seperti ini kalau hidupnya normal. Maksudnya kalau setrumnya itu normal, di bagian sini itu berapa saja yang harus diukur, di sebelah mana saja. Untuk bagian sisi sebelah sini ya, biasanya itu yang pertama di kaki ini, kaki soket backlight ini 26 volt, ini untuk 9 in. Kadang ada yang beda soalnya ya, tidak semua sama. Ini yang 5 volt utama, ini ada 5 volt di sini. Dan tegangan MCU ada di sini 3 volt. Yang nomor tengah ya, 1 2 3 4 5, kan ini ada 5 garis. Ini di kaki tengah, di tengah-tengah. Dan di sini ini di pin tengah soket antena GPS, dan di kaki pin USB 5 voltnya di sini itu normal berarti ya. Ini tanda-tanda prosesornya masih berjalan. Di sini ada 1,6 volt. Sebenarnya di sini juga banyak keterangannya, tapi kan ada keterangannya, ini gampang tinggal diukur saja. Reset itu pasti ada terus. Aduh, itu motor kencang banget. Reset 3 volt, G1 1,6, G2 1,6. Power tidak ada setrumnya.
apalagi ini ya, kalau tikonnya itu agak nyempil ya di sini, harus hati-hati kalau itu konslet nanti mati. IC step up nya ya, di pin-pin ini ada enggak? Tidak ada. Oh, ada 3 volt, atasnya 3 volt. Pin ini 2,97, pin ini 2,95. ini layar sentuh. Pin ini enggak ada. Seperti itu untuk yang mesin sudah menyala normal. Di sini ada setrum 3,5. Di sini tidak ada. Di titik-titik ini paling atas pinggir 0,218, sebelahnya enggak ada. Yang bawahnya 0,387, sebelahnya tidak ada. Di sini tidak ada. Ini 0,386, 0,385, 0,211. Itu saja mungkin. Jadi saya akan pasang LCD nya. Jadi seperti itu ya untuk yang model PCB hijau seperti ini, karena setiap beda model PCB kadang walaupun kerusakannya sama seperti tadi mati-mati, itu letaknya beda-beda ya, tidak melulu di bawah. Apa tadi, elko yang karatan atau yang rusaknya atau yang bermasalah. Ini sudah menyala, nggak ada mereknya, ini cuman logo Android. Jadi tampilannya seperti itu, menunya nggak tahu ini merek apa. Kita lihat settingannya ya, kalau ini rata-rata kalau yang PCB hijau kayak gini menu settingnya ya, mirip semua lah. Kalau yang PCB nya sama itu pasti dalamannya sama. Ini tulisannya mana, Android 13 tulisannya. Nah seperti ini, Android 13, memori 4 GB per 32 GB, AC 8227. Ini sudah pasti bohong ya, karena di mesinnya itu tulisannya cuma 1/32. Biasanya yang akurat itu di mesinnya. Lebih akurat lagi dilihat si IC RAM nya. Jadi di IC RAM itu kan ada kodenya, dicari datasheetnya nanti dia per 1 giganya berapa biji. Ini ada 4 biji, nomornya berapa, nanti ada keterangannya. Setiap kode itu misalnya per 4 giga itu 4 IC, itu berarti per IC nya itu 1 giga ya. Kalau yang kayak gini 1 giga per 4 IC berarti satunya 250 MB, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Tetap dukung terus channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.